Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Penguji Uji Kinerja, perkenalkan nama saya Asmala Dewi SPDI, pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 7 Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan NIM mahasiswa 2510 4180287. Di sini saya akan mempersembahkan video saya pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025 di kelas 7 dengan tema meneladani nama dan sifat Asmaul Husna untuk kebaikan hidup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dan berdoanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas ke depan. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Amin. Hari ini hadir semua anak-anak? Siapa? Kenapa Arkan? Sakit. Oh, sakit. Ya, kita berdoa bersama-sama ya. Semoga Arkan, teman kalian cepat sembuh. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang, ada yang masih ingat materi kemarin? Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Itu materi kita minggu kemarin ya. Ada yang bisa menyimpulkan materinya? Al-Quran itu adalah firman dari Allah, sedangkan Sunnah adalah memperjelas daripada isi Al-Quran. Makanya itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, sebelum memulai pelajaran selanjutnya, baiklah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Baiklah, materi kita pada hari ini yang harus kita pelajari yaitu tentang meneladani sifat dan nama Asmaul Husna untuk kebaikan hidup. Nah, pelajaran yang harus kita petik dari materi ini yaitu yang pertama, apa itu Asmaul Husna? Apa itu Al-Alim? Apa itu Al-Basir? Apa itu Al-Kabir? Dan apa itu Asami? Nah, 4 ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan nama daripada Asmaul Husna. Sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kita memasuki pelajaran, kita melakukan ice breaking bersama-sama. Oke? Silakan berdiri kembali. Masih ingat kan ice breakingnya? Masih. Oke, Ibu mulai ya. 1, 2, 3. 1, mulutnya dikunci. 2, Duduknya yang rapi. 3, Mendengarkan guru. 1, 2, 3. Dapat ilmu baru. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mata
lihat ke depan, telinga mendengarkan, Kami siap memulai. tepuk diam. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus siap. Silakan duduk kembali. Baiklah, di sini Bu akan memutar video tentang materi kita pada hari ini, ya. Di sini ada tentang meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memasuki materi ini, kita harus tahu dulu apa itu Asmaul Husna, ya. Nah, apa itu Asmaul Husna? Kalian mungkin di waktu SD kemarin sudah tahu, sudah belajar, sudah pernah belajar tentang Asmaul Husna. Nah, di sini Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Asma itu adalah nama-nama, sedangkan husna itu adalah yang terbaik atau indah. Makanya itu Asmaul Husna itu diartikan sebagai nama-nama yang baik. Asmaul Husna terdiri dari 99 nama. Banyak sekali nama Allah yang akan kita pelajari. Tapi di salah satunya yaitu tadi kita akan mendalami materi tentang Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Kabir. Ya. Kenapa kita harus meneladani tentang Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah sifat dan nama Allah yang baik, yang agung, yang mulia, yang harus kita teladani. Di sini ada lagi tentang tujuan daripada Asmaul Husna. Yang pertama yaitu menguatkan iman dan takwa dengan lebih mengenal Allah melalui nama. Nah, namanya tadi sudah kita ketahui arti daripada nama-nama Allah tadi, ya, di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, yang di situ tergambar semua sifat-sifat yang baik untuk Allah. Selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah karena kita menanamkan memahami kebesaran dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 yaitu meneladani sifat Allah membentuk akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menerapkan materi ini, kalau kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mendapatkan akhlak yang mulia yang tertanam pada diri kita. Selanjutnya yaitu membiasakan berdoa dan lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Asmaul Husna. Asmaul Husna itu sangat mulia kalau kita sebut di dalam doa, kita sebut dengan khusyuk di dalam doa, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang terakhir menjadi pedoman hidup agar selalu berbuat baik, jujur dan adil dan penuh kasih sayang. Nah, itu tujuan daripada kita mengenal Asmaul Husna. Selanjutnya fungsi dan manfaat daripada Asmaul Husna. Yang pertama, ada yang bisa baca? Mengenal Allah lebih dekat. Itu manfaat kita mengenal Asmaul Husna. Yang kedua, menjadikan teladan hidup. Yang ketiga yaitu doa kita lebih mustajab. Selanjutnya membentuk akhlak yang mulia. Hampir sama dengan yang tadi. Selanjutnya, nah, dari materi ini salah satu nama Asmaul Husna yang harus kita terapkan. Salah satu, ya, bukan cuman ini, salah satu saja. Salah satu di antara 99, yaitu Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, di sini ada Al-Alim. Al-Alim adalah Maha Mengetahui. Allah mengetahui segala tampak yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Teladannya yaitu belajar bersungguh-sungguh, jujur dan tidak menyembunyikan kebenaran. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, ya. Arti daripada Al-Alim ini. Al-Kabir. Al-Kabir yaitu Maha Mengetahui mendalam. Al-Kabir ini Maha Mengetahui lebih detail, lebih rinci. Ya, hampir sama dengan Al-Alim, tapi Al-Kabir ini adalah kita mengetahui, Allah mengetahui lebih dalam, lebih detail, termasuk niat dalam hati yang belum terucap itu Allah sudah tahu. Itu yang dimaksud daripada Al-Kabir. Nah, teladannya yang harus kita petik yaitu kita harus ikhlas dan beramal, menjauhi riya dan menjaga hati dari sifat buruk. Di sini ada As-Sami. As-Sami Maha Mendengar. Artinya Maha Mendengar. Jadi semua suara, doa, apalagi doa yang kalian selalu panjatkan itu semua Allah mendengar. Baik dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, Allah mengerti.
Ya, suara, entah itu suara burung, entah suara apa, itu Allah mendengar. Jadi Allah itu maha mendengar. Jadi berhati-hatilah dalam berkata, berhati-hati dalam berucap. Berucaplah yang baik-baik. Selanjutnya yaitu Al-Basir. Nah, Al-Basir ini adalah maha apa? Maha melihat. Jadi Allah melihat semua perbuatan tanpa batas ruang. Kalau kita sembunyi di goa pun Allah melihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat, ya. Jadi teladannya selalu berbuat baiklah dan menjauhi maksiat karena diawasi oleh Allah. Hikmah yang kita petik dari kita mempelajari Asmaul Husna hampir sama dengan fungsi dan manfaat tadi, yaitu kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Seperti apa? Yaitu tadi kita semakin mengenal Allah, semakin yakin akan kebesaran Allah, ya. Selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah. Kita lebih dekat, kita lebih khusyuk dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya membentuk akhlak yang mulia. Membentuk akhlak yang mulia seperti apa? Di sini ada meneladani sifat seperti jujur, adil, dan sabar, dan juga penyayang. Ini semua sifat Allah. Ini semua sifat Allah yang harus kita ambil, harus kita petik, dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya yaitu selalu merasa diawasi Allah. Allah kan tadi maha melihat, maha mendengar, maha melihat secara detail. Jadi di sini Allah selalu mengawasi kita, baik kita sembunyi maupun kita tidak sembunyi, Allah selalu melihat kita. Jadi kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi hati-hati dalam berucap maupun berbuat. Selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa syukur. Nah, di sini menumbuhkan rasa syukurnya yaitu kita menyadari segala nikmat yang berasal dari Allah. Banyak nikmat yang kita petik, banyak nikmat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menumbuhkan rasa bersyukur. Terakhir yaitu menjadi pedoman hidup. Nah, di sini Asmaul Husna menjadi teladan dalam sikap kita sehari-hari. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia, nama-nama sifat ataupun nama Allah yang agung, yang mulia, dan kita tahu kebesarannya, jadi kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, kesimpulan dari materi ini, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami itu sama-sama mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Nah, pengetahuannya yaitu kita bisa menerapkan sifat jujur, kita bisa akhlak kita lebih baik. Terus juga ada lagi yang memberikan contoh. Kalau kita memetik daripada pelajaran ini, contohnya ada lagi selain jujur, kita mendapatkan kejujuran, kita membiasakan sifat jujur, kita mendapatkan sifat akhlak yang mulia kalau kita menerapkan Asmaul Husna ini, nama-nama Allah. Ada lagi yang mau menambahkan selain jujur? Boleh, Mary? Teliti dalam mengambil keputusan. Nah, ini Ibu akan menampilkan video tentang Al-Kabir, Al-Alim, As-Sami, dan Al-Basir. Kelihatan nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, pernahkah kita merasa ada hal kecil yang tidak diketahui siapapun? Atau doa yang kita ucapkan terlalu pelan untuk didengar? Dalam Islam, kita mengenal Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik berjumlah 99. Hari ini kita akan mengenal 4 di antara 99 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', dan Al-Basir. Mari kita mulai dari yang pertama. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Pengetahuan Allah mencakup segala sesuatu di langit dan juga di bumi, yang tampak maupun tersembunyi. Kalau kita untuk mengetahui sesuatu harus belajar sedikit demi sedikit, sedangkan Allah ilmunya sempurna dan tidak terbatas. Dari sini kita belajar untuk rendah hati dan terus menuntut ilmu. Al-Khabir artinya Allah mengetahui segala sesuatu dengan sangat mendalam, hingga ke detail yang tidak bisa dijangkau manusia. Atau bisa kita sebut Allah Maha Teliti. Kalau kita hanya bisa menilai dari apa yang tampak, apa yang terlihat, tapi Allah mengetahui niat,
isi hati, dan rahasia di balik perbuatan kita. Nama ini mengingatkan kita untuk berbuat dengan ikhlas karena Allah mengetahui segalanya. Juga kita dianjurkan untuk teliti dalam melakukan setiap pekerjaan. As-Sami' bermakna Allah Maha mendengar. Tidak ada suara yang terlalu kecil, tidak ada doa yang terlalu pelan. Semuanya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doa dalam hati pun didengar olehnya. Karena itu, jangan pernah ragu untuk berdoa, sebab Allah Maha mendengar setiap permohonan kita. Juga kita harus berhati-hati dalam berbicara, senantiasa mengucapkan perkataan yang baik dan menjauhi perkataan yang bisa menyakiti hati orang lain. Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Pandangan Allah mencakup seluruh alam semesta. Tidak ada satupun yang luput darinya. Kalau tidak ada manusia yang memperhatikan, Allah tetap melihat. Kesadaran akan Al-Basir mendorong kita untuk selalu berbuat baik, dimanapun dan kapanpun. Sahabat Muslim, 4 nama ini saling melengkapi. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Al-Khabir, Allah Maha teliti. As-Sami', Allah Maha mendengar. Dan Al-Basir, Allah Maha melihat. Nah, dari video dan materi yang Ibu sampaikan tadi, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi, Ibu bagikan dulu, nanti Ibu ajarkan langkah-langkahnya ya. Ini per kelompok. Kalian sudah dibentukkan kelompoknya? Sudah ya. Ibu jelaskan dulu, Ibu jelaskan dulu ya langkah-langkah yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama, kalian di sini harus berdiskusi bersama teman-teman kalian per kelompok ya. Berdiskusi tentang bagaimana cara kita mendalami sifat Allah tersebut dalam kehidupan di rumah, di sekolah maupun dengan masyarakat. Sudah itu kalian akan untuk diri kelompok per orang nanti akan Ibu tunjuk mempresentasikan jawaban kalian di depan ya. Pertanyaan yang kedua yaitu dari keempat Asmaul Husna, sifat Asmaul Husna yang mana yang kalian sulit untuk terapkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk kalian sulit meneladani dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang ketiga, apa yang kamu lakukan agar lebih bisa meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ibu jelaskan tadi. Kalian silakan ambil contoh dan kalian jelaskan dulu, sudah itu ambil contoh ya. Baik di sekolah satu saja, di rumah satu, di sekolah satu, di masyarakat juga satu ya. Silakan dikerjakan anak-anak. Di sekolah, iya boleh. Boleh. Di sekolah, contohnya salah satu saja nak ya. Kalau di sekolah satu saja, kalau di rumah satu saja, dengan lingkungan sekitar atau masyarakat satu saja. Setelah ini ada yang sudah nanti dipaparkan ke depan. Kelompok 3 selesai. Oke, perwakilan dari kelompok 3 mau memaparkan? Silakan ke depan perwakilan 1 atau 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami, izinkan kami berdua memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aura Salwa Zafira. Perkenalkan, nama saya Syalga Musafira. Kami akan mempresentasikan foto LKPD yang berjudul Meneladani Asmaul Husna dalam Kehidupan Sehari-hari. Soal yang pertama akan dijelaskan oleh Salun. Soal yang pertama adalah bagaimana cara kita meneladani sifat Allah tersebut dalam kehidupan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat.
Yang pertama di sekolah, kita meneladani sifat Allah dengan rajin belajar, jujur dan menghormati guru serta teman. Yang kedua di rumah, dengan patuh kepada orang tua dan membantunya. Yang ketiga di masyarakat, dengan bersikap sopan, tolong menolong dan tidak sombong. Soal yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dari keempat Asmaul Husna di atas, sifat manakah yang paling sulit kamu teladani dan mengapa? Jawabannya adalah sifat yang paling sulit kami teladani adalah asami atau maha mendengar, karena kadang kami masih kurang sabar mendengarkan nasihat orang tua atau pendapat teman. Soal yang ketiga akan dijelaskan oleh Shalom. Soal ketiga adalah apa yang akan kamu lakukan agar lebih bisa meneladani sifat Allah tersebut. Kami akan belajar lebih sabar, berusaha mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara, dan tidak memotong pembicaraan supaya bisa meneladani sifat Allah As-Sami. Itulah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata hasil pemaparan diskusi kalian itu sangat bagus ya. Baik dari contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah, dan di lingkungan. Dan yang paling sulit kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu salah satu dari Asmaul Husna itu apa? Dan juga ada yang bagus jawabannya dari kelompok 2. Sebenarnya bagus semua. Tetapi dari kelompok 2 ini katanya semua itu diusahakan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang kelompok 1, kalau di sekolah, kalau Asami ya, Al-Khabir katanya, Al-Khabir itu kan maha mengetahui lebih dalam, lebih detail. Seperti katanya Allah itu lebih mengetahui lebih dalam tentang apa yang kita lakukan dan kita harus diterapkan itu sangat sulit katanya ya. Dari kelompok 3 sama kelompok 4 juga sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Setelah mempelajari materi kita pada saat ini tentang meneladani sifat, nama dan nama Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup, kita menyadari bahwa materi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, terutama membentuk akhlak kita untuk bersifat berbuat baik, jujur, bertakwa, tawakal, dan lain sebagainya. Ya, dari nama-nama Asmaul Husna ini, kita juga mempelajari bahwa nama Asmaul Husna ini yang ada jumlah 99 ini harus kita terapkan, harus kita jadikan pelajaran untuk kita untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sekitar. Nah, materi hari ini sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Apakah sudah paham? Sudah cukup paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Sudah ya? Alhamdulillah. Jadi nanti dipelajari lagi materi ini ya. Kalau misalnya kurang paham silakan ditanyakan. Selanjutnya materi yang untuk kita pelajari besok. Ya, besok pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang salat dan zikir. Itu akan memasuki bab selanjutnya, bab ketiga ya. Kita hari ini mempelajari tentang meneladani nama dan sifat Asmaul Husna ini. Insya Allah akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga nanti materi ini juga akan kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Semoga kita ke depannya nanti jadi anak yang baik, anak yang berakhlak, anak yang jujur, dan anak yang mulia ya. Amin ya rabbal alamin. Sudah sekian, terima kasih anak-anak materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi